Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang yang merupakan bagian dari pembelajaran garis dan sudut mata pelajaran matematika kelas 7. Dalam membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, kita gunakan teorema ini. Jika dua atau lebih garis memotong kedua sisi segitiga dan sejajar dengan sisi ketiga, maka garis-garis tersebut membagi kedua sisi segitiga tersebut dengan perbandingan yang sama. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya marilah kita pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Perhatikan garis berikut ini. Bagilah garis AB tersebut menjadi 3 sama besar. Marilah kita jawab bersama-sama teman-teman. Ya, kita gambar garis AB. Selanjutnya kita gambar satu garis lagi yang melalui titik A. Selanjutnya kita beri nama garis yang baru itu menjadi 3 titik, ada K, ada L, ada M, di mana jarak AK sama dengan jarak KL sama dengan jarak LM. Selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan B dan M. Lalu kita buat garis lagi ya, pada titik L yang sejajar dengan MB. Pada titik K kita juga buat lagi yang sejajar dengan MB tadi. Nah, di sini teman-teman kita sudah bisa membagi garis AB. Lalu untuk lebih jelasnya kita beri nama titik tadi ya, ada K absen, ada L absen, di mana AK absen panjangnya sama dengan K absen L absen dan juga sama dengan panjangnya L absen B. Ya teman-teman, jadi kita sekarang sudah bisa membagi garis AB menjadi 3 sama besar atau panjangnya sama ya teman-teman. Contoh soal 2. Perhatikan garis berikut ini. Bagilah garis AB tersebut menjadi 2 bagian dengan perbandingan 3:2. Marilah kita jawab bersama-sama teman-teman. Ya, kita gambar garis AB seperti pada soal. Ya, lalu kita buat garis yang memotong titik A. Lalu kita bagi garis tersebut menjadi 5 bagian. Sehingga di sini tampak ada garis AK, KL, LM, MN, dan NO yang sama panjang ya teman-teman. Kenapa garis ini kita bagi menjadi 5? Ini karena dalam perintah soal kita supaya membagi garis AB dengan perbandingan 3:2 ya teman-teman. Maka untuk lebih mudahnya kita jumlah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini dibuat 5 bagian.
Kemudian yang selanjutnya, ya, kita buat garis yang memotong titik O dan titik B. Selanjutnya kita buat juga garis, ya, yang memotong tepat di titik N. Kemudian selanjutnya juga kita buat garis, ya, pada M, L, dan K yang semuanya sejajar dengan garis BO. Lalu pada garis AB kita beri nama, ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa membagi garis AB itu menjadi 5 bagian yang sama panjang. Ada AK aksen, K aksen, L aksen, L aksen, M aksen, M aksen, N aksen, dan N aksen B. Itu semuanya panjangnya sama, ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membagi menjadi 3:2, teman-teman. Nah, untuk lebihnya kita sisakan, ya, nama huruf ini ada M aksen saja untuk mempermudah, ya, dalam kita menjawab, ya teman-teman, di mana A M aksen itu terdiri dari 3 bagian garis, 1, 2, 3. Lalu M aksen B terdiri dari 2 bagian garis. Inilah yang dimaksud dengan garis yang dibagi dengan perbandingan 3:2, teman-teman. Contoh soal 3. Perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah panjang AL. Marilah kita jawab bersama-sama, ya teman-teman. Ya, kita dapat menghitung AL dengan perbandingan AL per LB sama dengan AM per MC. Lalu angka-angkanya kita masukkan, ya teman-teman, sehingga menjadi AL per 3 cm sama dengan 6 cm per 2 cm. Kemudian AL sama dengan 6 cm kali 3 cm dibagikan 2 cm, sehingga panjang AL adalah 9 cm. Contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah panjang LM. Marilah kita jawab bersama-sama, ya teman-teman. Ya, untuk menghitung panjang LM kita dapat dengan menggunakan perbandingan LM per BC sama dengan AM per AC, di mana AC itu merupakan jumlah dari AM dan MC, sehingga rumus perbandingannya menjadi LM per BC sama dengan AM per AM plus MC. Lalu angka-angkanya kita masukkan ke rumus, ya teman-teman, sehingga menjadi LM per 4 cm sama dengan 6 cm per 6 cm plus 2 cm. Sehingga LM per 4 cm sama dengan 6 cm per 8 cm. Lalu LM sama dengan 6 cm kali 4 cm dibagi 8 cm. LM sama dengan 24 cm dibagi 8 cm. Jadi sekarang kita tahu, ya teman-teman, LM panjangnya adalah 3 cm. Contoh soal 5. Perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah X plus Y.
marilah kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Ya, untuk menjawab contoh soal 5 ini ada 2 langkah ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita fokus pada segitiga ABD untuk menghitung X dengan perbandingan DG per DB sama dengan FG per AB. Lalu teman-teman harus tahu bahwa DB itu merupakan penjumlahan dari DG plus GB, sehingga rumusnya menjadi DG per DG plus GB sama dengan FG per AB. Angka-angkanya kita masukkan ya teman-teman. 8 per 8 plus X sama dengan 4 per 7. Lalu 4 dikalikan 8 plus X sama dengan 8 kali 7. Lalu 32 plus 4X sama dengan 56. Kemudian 4X sama dengan 56 dikurangi 32. 4X sama dengan 24. Sehingga di sini panjang X dapat kita ketahui yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6 cm teman-teman. Ini baru langkah pertama. Kita lanjutkan pada langkah yang kedua teman-teman. Untuk menghitung Y, kita fokus pada segitiga BCD. Nah, untuk menghitung Y itu, maka kita bisa menggunakan persamaan EG per CD sama dengan BG per BD, di mana BD itu adalah BG plus GD, sehingga persamaannya menjadi EG per CD sama dengan BG per BG plus GD. Sekarang angka-angkanya kita masukkan sehingga menjadi Y per 14 sama dengan 6 per X plus 8. Nah, sedangkan X kita sudah tahu ya, kita sudah mencarinya pada langkah pertama, di mana X itu adalah sama dengan 6. Lalu kita masukkan dalam persamaan ini, sehingga Y per 14 sama dengan 6 per 6 plus 8. Persamaannya menjadi Y per 14 sama dengan 6 per 14, sehingga Y di sini dapat kita tentukan panjang Y adalah sama dengan 6 cm teman-teman. Baru sekarang kita akan menjumlahkan X plus Y. Jumlah X Y ya, pada langkah ketiga ini dapat kita hitung 6 plus 6 sama dengan 12 cm teman-teman. Contoh soal 6. Perhatikan gambar berikut ini. Hitunglah panjang EF. Marilah kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Ya, langkah pertama untuk menjawab contoh soal 6 ini, kita membuat garis bantu ya, dimana garis bantu itu kita beri C aksen. Nah, kemudian setelah kita buat seperti ini, kita dapat menghitungnya teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama. Marilah kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Kita nanti
menghitungnya ada dua langkah. Langkah pertama adalah menghitung F aksen dengan persamaan F aksen F per C aksen B sama dengan CF aksen per C aksen, di mana C aksen itu adalah jumlah dari CF aksen plus F aksen C aksen, sehingga persamaannya menjadi F aksen F per C aksen B sama dengan CF aksen per CF aksen plus F aksen C aksen. Angka-angkanya kita masukkan ya teman-teman. F aksen F per 2 sama dengan 3 per 3 plus 5. Jadi F aksen F per 2 sama dengan 3 per 8. Lalu F aksen F sama dengan 3 kali 2 dibagi 8. Kemudian F aksen F sama dengan 6 dibagi 8 sama dengan 0,75 cm. Nah, ini pada langkah pertama kita sudah bisa menghitung F aksen F panjangnya 0,75 cm. Kita lanjutkan pada langkah yang kedua untuk menghitung EF, di mana EF itu sama dengan EF aksen plus F aksen F, sehingga angka-angkanya kita masukkan ya teman-teman. EF sama dengan 4 plus 0,75 sama dengan 4,75 cm. Jadi panjang EF adalah 4,75 cm teman-teman. Contoh soal 7. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui trapesium ABCD dengan AB sejajar CD sejajar PQ. Jika perbandingan AQ dibanding QC sama dengan BP dibanding PD sama dengan 3 dibanding 2, tentukan ruas panjang garis PQ. Marilah kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Ya. Kita nanti ada beberapa langkah ya teman-teman. Langkah pertama, kita fokus pada segitiga ABD. Nah, kemudian kita garis bantu ya, yang menyambung garis PQ ya, ke garis AD itu kita beri nama garis bantu itu dengan garis X ya teman-teman. Ya, kita hitung bersama-sama ya. Tetap fokus pada segitiga ABD. Kita dapat menghitung X dengan persamaan X per AB sama dengan DP per DB, di mana DB itu adalah jumlah dari DP plus PB, sehingga X per AB sama dengan DP per DB plus PB. Angka-angkanya kita masukkan. X per 10 sama dengan 2 per 2 plus 3. Jadi X per 10 sama dengan 2 per 5. Lalu X sama dengan 10 kali 2 dibagi 5. X sama dengan 20 per 5. Jadi untuk panjang X adalah 4 cm teman-teman. Kita lanjutkan untuk langkah yang kedua ya teman-teman. Kita fokus pada segitiga ADC. Ya, yang X sudah kita ketahui tadi ya pada langkah pertama, X sama dengan 4. Ya, kita tulis. Ya, mari kita tetap fokus pada segitiga ADC. Kita dapat menghitung ya, dengan
persamaan PQ plus X per DC sama dengan AQ per AC. PQ plus X per DC sama dengan AQ per AQ plus IC. Karena di sini AC adalah penjumlahan dari AQ plus IC. Kemudian angka-angkanya kita masukkan. PQ plus 4 per 20 sama dengan 3 per 3 plus 2. Lalu PQ plus 4 per 20 sama dengan 3 per 5. Di sini kita silangkan menjadi 5 dikalikan PQ plus 4 sama dengan 20 kali 3. Lalu kita tarik ke atas ya teman-teman supaya jelas. 5 PQ plus 20 sama dengan 60. 5 PQ sama dengan 60 per 20. 5 PQ sama dengan 40. PQ sama dengan 40 per 5. Sehingga PQ sama dengan 8. Jadi panjang PQ adalah 8 cm teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.